Oke, Assalamualaikum Jo ya. Oke, kita akan bahas sesuatu yang kalian suka. Itu apa? Diskon ya. Ini biasanya ibu-ibu ya, ibu kalian nih suka banget kalau yang namanya diskon. Apa diskon itu? Iya, diskon itu adalah betul ya, potongan ya. Diskon itu disebut juga sebagai potongan. Potongan harga ya. Diskon itu gampangnya itu potongan harga. Potongan harga, berarti harganya lebih murah atau lebih mahal setelah didiskon? Lebih murah, namanya juga potongan ya. Kalau didiskon jadi mahal, orang-orang nggak mau didiskon ya. Kalau ini orang-orang mau dapat diskon, diskon dong gitu kan biasanya. Oke, ini misalnya ada seorang anak namanya, ayo pingin siapa namanya misalnya? Namanya misalnya siapa ya? Teguh boleh. Teguh lagi lihat-lihat baju. Wah, dia suka baju ini gitu ya. Kenapa? Karena ternyata Teguh melihat ini diskonnya berapa persen? 50%. Paham ya? Misalnya harga awalnya tercantumnya misalnya sebelum didiskon nih. Sebelum diskon. Sebelum diskon ternyata harganya itu adalah berapa nih? Misalnya 60.000 misalnya. Ternyata baju itu sebelum diskon 60.000. Si Teguh mikir, aduh 60.000 nggak cukup. Uang Teguh cuman uangnya si Teguh itu dia ada 50.000. Aduh nggak cukup. Tapi Teguh lihat, wah ternyata ada diskon 50%. Yuk kita hitung dulu, kira-kira setelah didiskon dapat nggak ya? Gitu kita akan cari tuh. Setelah didiskon dapat nggak ya? Oke, kita cari ya. Kita akan hitung diskonnya. Diskonnya berapa? 50%. Jadi kita hitung diskon. Diskonnya 50%. Jadi potongannya 50%. Jadi 50% itu 50 per 100 gitu kan ya. Dikali harganya. Harganya berapa? 60.000. Ya tinggal kita bagi 50, 1 bagi 52. Oh, setengah. Berarti setengah dari 60. Berarti berapa? 30. Oh, ternyata diskonnya 60.000. 30.000 diskonnya. Potongannya 30.000. Oke, berarti potongannya gede banget 30.000. Berarti harga setelah diskon berapa? Harga setelah diskon. Harga setelah diskonnya adalah ya Rp 60.000 dikurangin potongannya. Potongannya berapa atau diskonnya? 30.000. Gitu. Jadi harganya sekarang dia harus bayar berapa? Bayarnya cuma 30.000. Separohnya ya. Sip. Oh, ternyata tadi uang siapa? Uang Teguh 50.000. Ternyata dia cukup bayar cuman 30.000. Bayarnya cuma 30.000. Berarti justru uang Teguh sisa, ya nggak? Sisa berapa? 20.000. Paham ya? Gitu, yang tadinya nggak cukup 60.000 ternyata setelah diskon malah sisa uangnya ya. Jadi uang Teguh sisa berapa? 20.000. Lumayan bisa buat beli pulsa ya. Oke. Ngerti ya? Itulah yang namanya diskon. Itu juga potongan harga. Oke ya? Ngerti Mas? Ya sederhananya gitu ya. Nanti kita lihat ke soal-soalnya deh ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, pintar kalian ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Oke Jo, Assalamualaikum ya. Kita akan belajar tentang bunga ya. Bunga itu apa sih kalau dalam Islam sebutnya? Ini sebenarnya riba. Wow, riba ya. Ingat, saya mengajarkan ini bukan kalian untuk nanti mengerjakan bunga ya, atau memakai bunga, karena di Islam itu riba itu tidak boleh alias terlarang gitu ya. Oke, tapi kita belajar ini biar kita tahu apa sih yang terjadi di masyarakat gitu ya, apa sih yang terjadi. Bunga itu kenapa sih nggak boleh? Ini lihat, perhatikan ya. Bunga itu riba atau kelebihan gitu ya. Misalnya kita hutang 1 juta terus suruh bayarnya 1.200.000 misalnya gitu ya. Misalnya gini, kamu hutang nih, tiba-tiba ada orang mau pinjam ke si B. Ada si A, ini si B. Hei si B, saya dong pinjam 1 juta. Oke deh, 1 juta. Oke. Tapi kamu harus balikinya 1.200.000 ya. Gitu misalnya si A pinjam.
Nah, ini hutang. Oke, bisa jadi pinjem dong B. Oke, A bilang B pinjem dong. Si B bilang oke, saya pinjemin ya 1 juta. Seperti itu. Saya pinjemin ya 1 juta. Terus si B bilang, tapi kamu balikinnya jangan 1 juta ya, kamu balikinnya 1.200.000. Seperti itu. Loh, lebih 200 kan? 200 inilah, 200.000 inilah yang disebut sebagai bunga. Alias apa? Riba. Gitu ya. Paham seperti ini? Sip. Ini namanya bunganya berapa? 200.000. Atau kalau ditanyakan persennya berarti bunganya berapa persen? Seperti itu ya. Berarti kalau persen bunganya ya tinggal kalian hitung. Persen bunganya yaitu 200.000 per berapa berarti? 1 juta. Seperti itu ya. Kali 100%. Sip. Gitu ya, kalian biar tahu apa itu bunga dan apa itu riba. Ini kita coret 3, 3. Nolnya 2 coret, ini juga coret ya. 2/10 atau sama aja 1/5. Seperti itu, 1/5 kali 100 atau 100 bagi 5. Berarti berapa? 20. Berarti bunganya lah 20%. Berarti kelebihannya atau ribanya itu 20%. Paham ya sampai sini ya? Itu yang disebut bunga atau disebut riba. Kalian pinjam tapi kalian baliknya lebih dari apa yang kalian pinjam. Paham sampai sini? Paham Mas. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari ada nih yang seperti ini. Ada yang pernah lihat orang-orang sebar brosur seperti ini? Ya, di pinggir jalan tuh. Ayo jualan. Ada merek-merek, ada merek apa misalnya? Ada merek Hoda gitu kan ya. Ada merek ya Mahu misalnya gitu kan ya. Ada merek Suki, gitu kan, macam-macam kan ya. Ada yang suka lihat nggak? Seperti ini, kertas-kertas seperti ini banyak kan ya. Ini namanya kertas kredit gitu ya, atau kertas brosur apa ya, brosur motor namanya, boleh. Ini juga menggunakan riba ya, sebenarnya nggak boleh dalam Islam ya. Jadi contohnya gini nih prakteknya tuh, mana ya? Sebentar. Ini kan tulisannya nggak kelihatan, tulisan-tulisan yang ada di sini nggak kelihatan ya, angka-angkanya. Saya bikin ini biar kelihatan. Ini ada lumayan kelihatan. Ini nanti akan kita pelajari nih, ribanya di mana sih, akan kita hitung ya. Yuk kita geser. Sebentar. Kita akan pelajari nih, ribanya ada di mana sih Mas, kok riba? Lihat, ini ada sebuah meter, ada merek motor ya, motornya namanya misalnya Aerox gitu aja, jangan Aero deh ya, nanti ketahuan sama produk sebelah ya. Ini namanya misalnya Aerox, merek motornya namanya Aerox gitu ya. Harga aslinya, harga normalnya, yang ini harga normal nih, 18.200.000. Ini harga normal jika kalian tidak kredit. Ini harga normalnya. Harga normalnya 18.200.000 ya. Ini ada beberapa pilihan. Pilihan tenor itu lamanya angsuran. Misalnya kalian akan angsur selama 11 kali atau 11 bulan, atau selama 15 kali 15 bulan, atau 21 kali 21 bulan gitu ya. Dan ini uang mukanya. Oke, kita ambil salah satu. Kita ambil yang gampang. Misalnya kita ambil uang mukanya yang 3 juta. Dan mau kita angsur motor itu selama 21 kali, atau hampir 3 tahun. Kita hitung jadinya berapa. Uang mukanya itu 3.000, itu maksudnya 3 juta. Berarti harga asli, harga aslinya adalah, atau harga normalnya adalah 18.200.000 tuh. Kalau kalian belinya cash itu 18.200.000. Tapi kalian belinya nggak cash, misalnya kredit, pasti nanti ada bunganya. Saya di sini nih, uang muka, saya buka uang muka. Uang mukanya berapa? Uang mukanya adalah 3.000 atau 3 juta. Ini ya, maksudnya 3.000 itu 3 juta. Uang mukanya 3 juta. Angsurannya berapa? 1.117.000 angsuran. Angsuran. Oke, angsurannya kita hitung berapa? 1.117.000.
dikali tuh. Oke, sebentar. Biar enak deh. Nah, 1.117.000. Oke, dikali atau diangsur sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali itu? 21 kali ya. Jadi diangsurnya sebanyak 21 kali. Berarti nanti ini kita kalikan 21. Yuk kita cari kalkulator deh ya. Sebentar. Kita panggil kalkulatornya. Oke, kalkulator datanglah. Oke, nah, ini dia ya. 117.000 kali 21 ya. Kita hitung 117.000. 1.117.000 nolnya 3 seperti itu kali sebanyak 21 kali. Berarti 23 juta berapa itu? 457.000. Oke, 23 juta, ingat-ingat ya. 23 juta 457.000. 23 juta 400 berapa tadi? 57.000. Oke, berarti total harganya, nah sekarang total harganya adalah ya tadi DP tadi, DP itu uang muka tadi ya, uang muka tadi 3 juta, 3 juta ditambah dengan berapa nih? 23.457.000. Seperti itu. Atau kalau ditotalin jadi harganya sekarang 23 tambah 3 jadi 26.457.000. Seperti itu ya. Harga aslinya ini, harga angsur. Harga angsurnya yaitu berapa nih? 26.457.000. Ini kalau kalian bayarnya normal. Kalau kalian bayarnya telat-telat nanti kena denda lebih lagi gitu ya. Berarti bunganya atau ribanya, bunga atau ribanya atau kelebihannya gitu ya. Berarti tinggal ini kurangi ini. Yuk kita hitung pakai kalkulator lagi. 26 juta kita hitung. 26.457.000. 26.457.000 dikurangi dengan ini 18.200.000. Berapa nih kira-kira? 8.257.000. Berarti ribanya 8.257.000. Ini ribanya atau kelebihannya selama 3 tahun. Kalau ditanyakan persen ribanya, persennya berapa? Persen bunganya gitu ya. Ya kayak tadi, persen bunga atau persen riba itu adalah berarti 8.257.000 dibagi dengan modalnya yaitu 18 juta, awalnya 18.200.000 dikali 100%. Panggil teman kita. Siapa teman kita? Kalkulator ya. Untuk sementara kita pakai kalkulator dulu ya. Ini 8.257.000 dibagi dengan 18.200.000. Oke, seperti ini. 0,45 dikali dengan 100. Jadi 45% kurang lebih ya. Jadi bunganya adalah 45%. Itu dia. Itulah riba kelebihannya ya. Saya sarankan jangan beli pakai seperti ini ya. Oke. Kalau punya uang beli, kalau belum punya nanti dulu nggak apa-apa ya, sabar. Oke. Itulah yang disebut bunga. Ngerti semuanya sampai sini ya? Ngerti Mas? Oke. Sip. Jadi kalian sudah bisa, tinggal kalian belajar lebih banyak lagi ya. Sampai ketemu di berikutnya, video berikutnya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum ya. Kita akan bicara pajak sekarang ya. Pajak itu apa coba? Betul ya. Pajak itulah kewajiban yang dikeluarkan kewajiban berupa uang yang dikeluarkan karena peraturan pemerintah ya. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat karena peraturan agama atau karena perintah Allah gitu ya. Kalau pajak itu karena peraturan pemerintah. Jadi pajak itu sederhananya adalah gimana ya nulisnya ya? Ini deh, kewajiban. Kewajiban pengeluaran uang. Kewajiban gimana nulisnya ya? Kewajiban pembayaran ke pemerintah. Gitu ya, kewajiban pembayaran
ke pembayaran atas sebuah transaksi biasanya gitu ya, atau atas kepemilikan, atas transaksi. Nah, misalnya kalian beli mobil itu ada pajaknya gitu ya, transaksi atau kepemilikan sesuatu, kepemilikan. Kalian punya tanah juga ada pajaknya gitu ya. Jadi pajak itu adalah kewajiban pembayaran atas transaksi atau kepemilikan kepada siapa coba? Iya, kepada saya, bukan ya, kepada pemerintah. Nah, gitu. Paham ya? Jadi ada pajak, misalnya ada pajak macam-macam tuh. Ada pajak tanah, ya nggak? Tuh orang tua kalian yang punya tanah, tiap tahun dia bayar pajak tanah. Ada lagi pajak mobil, ya yang punya mobil, orang tuanya tiap tahun bayar mobil. Ada pajak apa lagi coba? Ayo, banyak ya. Ada pajak bangunan, ya ada pajak bangunan. Atau bisa disingkat PBB ya, pajak bumi dan bangunan gitu ya, jadiin satu boleh, nggak apa-apa. Terus ada apa lagi? Ayo, ada yang tahu, sebutin, coba ayo sebutin. Betul ya, ada pajak penghasilan gitu ya. Jadi kalau orang tua kalian bekerja itu sudah dikenain pajak. Pajak penghasilan. Jadi yang bekerja di mana itu sudah dikenain pajak. Jadi nanti sebagian penghasilan orang tua kalian misalnya itu dibayarkan ke pemerintah. Ada pajak cukai misalnya yang ada di rokok itu misalnya ya, nggak boleh ngerokok ya. Oke, ada dan lain-lain. Dan lain-lain. Paham ya? Sip. Contohnya gini, contoh mas. Ini dia. Ada restoran, saya sensor deh nama restorannya ya. Nanti dikirain iklan lagi ya. Saya sensor. Nama restoran udah ketahuan ya. Oke, saya sensor di pura-puranya ya. Jadi ada sebuah restoran, yang suka berhenti di tol. Ini nama salah satu restoran yang terkenal di tol ya. Tapi enak di warteg sih kata saya ya. Oke, atau di warung Padang lah ya. Oke. Di sini ini ada sebuah pajak, ini contoh pajak apa ya namanya? Pajak pembelian lah gitu ya. Di sini ada sebuah transaksi, dia beli es teh harganya 14.548. Aduh, nanggung banget ya. Terus 2 es teh, berarti satunya 7.000. Ada dia beli satu nasi goreng seafood 38.000. Nasi goreng udang 38.000 gitu ya. Kalau ditotalin sebenarnya cuma 90.000 tuh. Jadi kita lihat tuh, saya tulis lagi ya. Di sini pertama dia harganya 14.548. Terus berikutnya 38.000 ya, 182. Yang berikutnya ya 38.182. Kalau dijumlahin ternyata dia harus bayarnya sebenarnya cuma 90.912. Dia harus bayarnya sekian. Tetapi ternyata ada tax. Taxnya 10%. Biasanya disebut juga PPN ya. Pajak pendapatan negara ya, PPN. Gitu ya, suka di KFC gitu ya, atau di McD, ada McToot gitu ya. Kalian suka ada pajaknya belinya ya, saat bayar ada kelebihannya. Ini namanya pajak yang berapa tuh? 9.091 itu pajaknya. Jadi kalian nanti total bayarnya itu adalah 100.003 rupiah. Tapi kan susah tuh 3, dia kasih diskon tuh. Dikasih diskon jadi 100.000 ya. Inilah yang disebut sebagai pajak. Nanti setiap besaran beda-beda gitu ya. Cara ngitungnya ya sederhana aja. Ini 10%. 10% dari mana? 10% dari angka ini gitu ya. Jadi kalau gitu 10% dari berapa mas? Ya dari harga totalnya, yaitu 90.912 gitu kan. Ya berarti 10% itu 10/100 gitu kan, dikali 90.912 ya, tinggal dikalikan. Ini coret nolnya, tinggal ini dibagi 10 ya. Kalau dibagi 10 berarti tinggal coret ya, tinggal
tadinya 90.000 tinggal 9.000. Berarti nanti jadi 9.091. Duanya nggak ada, koma sih ya sebenarnya ya. Berarti ini dia. Seperti itu. Itu yang namanya pajak. Gampang ya? Ya cuma gitu doang sih ya. Ada yang 5-10%, ada yang mungkin nanti pajak tertentu 15% gitu. Itu namanya pajak. Oke? Khusus ini namanya pajak PPN ya, atau bahasa Inggrisnya tax. Tax gitu ya. Sip. Itulah sekilas tentang pajak ya. Hanya intermezzo aja. Oke? See you. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya Jo. Ya, ini tentang diskon nih. Masih siap ya? Siap mas. Seorang penjual membeli celana dari grosir, jadi kulakan ya, seharga 40.000. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Tentukan harga jual biar dia impas. Oke. Jawab. Dia mau jual, tapi jualnya itu pakai diskon. Yang pertama, oke. Dia modal atau harga kulakannya yaitu 40.000. Kulakannya 40.000. Dia mau jual tetapi jualnya itu dengan cara diskon 50%. Bagaimana caranya biar impas? Impas tuh nggak untung nggak rugi. Paham ya? Oke yuk. Kita cek. Berarti nanti kalau biar impas dia jualnya impas. Kalau biar impas, agar impas, dia jualnya harus 40.000 juga. Berarti harga jualnya di 40.000 juga. Gitu ya. Kalau jualnya 40.000 juga, tetapi segini tuh sudah dapat diskon tuh. Gitu. Jadi harga jual yang 40.000 itu ternyata dia sudah dapat diskon 50%. Kalau jualnya total awalnya 100% misalnya gitu ya. Terus diskonnya itu 50%. Berarti sebenarnya dia ngejualnya dengan harga berapa persen coba? Ya 50% juga, ya nggak? Kalau kalian misalnya 100% tuh, ternyata diskonnya 20%. Berarti sebenarnya kalian jual itu harga jualnya cuman di 80%-nya. Paham ya? Seperti itu. Ini berarti artinya harga jualnya 40.000 itu dia di 50%-nya. Seperti itu, karena 50% lagi diskon, kan gitu ya. Berarti harga jual asli sebelum diskon, harga sebelum diskon gitu ya. Berapa berarti? Kalau segini tuh 40%-nya. Segini teh 50%-nya ternyata. Berarti 100%-nya berarti 2 kalinya kan? Kalau 50% itu dia dapat harga berapa? 50% itu dia dapat harga 50.000. Berarti kalau tidak 50%, kalau 100%-nya berarti berapa? 80.000. Bisa ya? Oke. Banyak cara sih sebenarnya. Kalau ini kebetulan gampang nih. Karena ini kebetulan mudah ya. Diketahui 50%-nya itu 40.000. Berarti 100%-nya lah 80.000. Seperti itu. Sip. Inilah yang dia jual, nanti tertulis di mananya di toko dia lah 80.000, terus diskon berapa persen? Diskon 50%. Ini harga 100%-nya nih. Gitu ya. Ini harga 100%-nya. Sip, ngerti ya? Jadi nanti kalau dia mau jual impas, dia harus jual 80.000 karena nanti akan ada diskon. Ya, di diskon 50%, jadi nanti jadilah 40.000. Seperti itu. Yang B saya tulis di sini. Yang B dia pingin untung 20%. Tetapi setelah didiskon maksudnya gitu ya. Jadi gini loh maksudnya. Modalnya 40.000. Modal 40.000. 40.000. Ini kita anggap 100%-nya. 100% dari modalnya gitu ya. Awalnya. Terus dia ingin 20%. Berarti harga jualnya harus lebih dari 40.000, yaitu berarti harus 20% tambahin ini.
Atau berarti jadi 120%. 120% dari mana? 120% dari 40.000. Kenapa? Karena dia pingin untung 20% ya. Berarti nanti 120 per 100 kali 40.000. Seperti itu gitu ya. Yuk kita hitung. Jadi gimana nih? Ini coret nolnya 1, coret 1, coret lagi 1, coret lagi 1. Berarti 12 kali 4. 48. Berarti dia harga jualnya 48.000. Ini setelah diskon. Ya, ini setelah diskon. Gitu. Oke ya. Dia pingin ada diskon 50% di tulisannya itu. Berarti tinggal 2 kalinya aja. Ya kan ya? Karena 50% itu kan cuma separuhnya tuh. Ini tuh sama aja 50%-nya dari aslinya. Dari harga jual asli. Berarti harga jual sebelum diskon. Harga jual sebelum diskon. Ya tinggal 2 kalinya ini. Kalau ini kan sama aja 50% kan. Berarti 2 kalinya yaitu berapa? 96.000. Seperti itu gitu ya. Kalian jual seperti ini, nanti tertulis tuh di toko kalian 96.000. Tapi diskon 50%, berarti kan diskon setengahnya. Berarti nanti jadinya 48.000. Ini harga jual setelah diskon. Dia tertulisnya gini, tetapi diskon 50.000. Seperti itu. Paham ya? Sip. Jadi kalau dia apa tadi celana, misalnya digambar nih celananya. Celana gambarnya gimana? Gini ya. Seperti ini. Untuk soal yang A tertulis. Ini RP 80.000 seperti itu. Tapi di sini ada tulisannya, ada gantungannya gitu. Digantung. Diskon 50%. Jadi bayarnya tidak 80.000, tapi bayarnya 80.000 dikali 50% dulu. Jadi 40.000. Seperti ini. Harga jual aslinya ya. Setelah diskon. Kita setelah diskon. Paham ya yang ini ya? Jadi yang ini setelah diskonnya jadi 50.000. Oke, kayak gini setelah diskonnya 40.000, sebelum diskonnya 80.000. Ngerti? Sip. Kalau gambar yang ini untuk soal yang ini, ya ini kalian nempel di sini, terus kalian jual. Celananya seperti ini. Oke. Gitu ya. Tertulis tuh di sininya RP misalnya. 96.000. Tapi ada diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya 50% juga. Berarti nanti bayarnya si konsumen separuhnya kan, yaitu 48.000. Oke ya, ngerti sampai sini? Ngerti masih? Sip. Oke, yang nggak ngerti bisa tanyaan ke sibejo.com ya, atau menjadi anggota member sibejo.com ya. See you, bye bye, assalamualaikum. Oke, Pak Andi meminjam uang di bank sebesar berapa nih? 30 juta. Oh, banyak ya. Dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Andi jika dia meminjam selama 6 bulan berapa, 18 bulan berapa, 12 bulan berapa gitu ya. Oke, saya nggak akan kerjakan semua, saya akan kerjakan beberapa aja. Oke, saya pilih yang kerjakan yang A misalnya, yang 6 bulan. Oke, ya kita jawab dulu. Jawab. Di situ dia bunganya 24% per tahun. Kalau dia 24% per tahun, artinya per tahun itu berarti per 12 bulan per tahun. Berarti per bulannya gimana? Per bulannya lah berarti 24% dibagi 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Per bulan bunganya ya, per bulan. 24 bagi 12 berapa? 2, berarti 2% per bulan. Paham ya? Berarti bunganya lah 2% per bulan. Nah, tinggal kita hitung. Yang pertama yang A. Yang A itu dia ditanyakannya selama 6 bulan. Berarti 6 bulan itu sama dengan bunganya berapa persen? Bunganya berarti tulisnya gini deh. Bunga 6 bulan. Oke, hapus dulu semuanya. Ayo hapus gitu ya. Bunga 6 bulan. Bunga 6 bulan. Kita kerjakan. Bunga 6 bulan itu berarti 6 kali 2%. Seperti itu ya. Dikali lagi dengan hutangnya, yaitu berapa? 30 juta. Oke, seperti itu. Gitu ya. Berarti nanti kita hitung berarti 6
dikali 2% itu berarti 2/100 dikali 30 juta. Nah, seperti itu ya. Sip. Bunga atau riba ya. Ini berarti ini kita coret, nolnya hilang 2, 1, 2. Ini nolnya juga hilang 2, 1, 2. Oke? Oke, Mas. Tinggal kita kalikan. 6 kali 2, 12. 12 kali 3, 36. Berarti 36. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nolnya kok 6? 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 3.600.000. Berarti dia hutangnya atau bunganya 3.600.000 ya. Jadi bayarnya dilebihin 3.600.000. Oke. Coba yang mana lagi sekarang? Yang ini nih, yang terakhir. Nah, caranya sama persis kok ya. Yang F. Bunga berapa bulan itu? Bunga 24 bulan. Bunga 24 bulan berarti artinya ya tinggal 24. Karena per bulannya ketemu 2% kan? Dikali 2% dikali 30 juta. Nah, seperti itu. Oke ya. Berarti ini 24 kali 2/100 kali 30 juta. Nah, nolnya dicoret. Nolnya dicoret yang 2. Boleh yang coret yang mana aja boleh. 1, 2 gitu ya. Ini dulu ya, 1, 2. Nah, seperti itu. Berarti tinggal kita hitung. 24 kali 2 48. 48 kali 3 berapa coba? 48 kali 3. Oke, 144 ya. 144. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti 14.400.000 dia. Nah, bunganya 14.400.000 kalau dia minjemnya 2 tahun. Oke ya? Oke, ngerti Mas. Sip. Bisalah ya. Oke deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Oke, yuk. Pak Iqbal akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga 12% per tahun. Oke, ngerti ya? 12% 1 tahun. Besar uang yang dipinjam adalah 10 juta, maaf. Jika Pak Iqbal bermaksud meminjam selama 6 tahun. Wow, lama ya. Oke, ya udah, yuk kita hitung. Jawab. Di situ yang A besar keseluruhan bunga. Berarti bunganya itu kalau 1 tahun itu 12%. Berarti bunga berapa tahun itu? 6 tahun. Kalau 1 tahun 12%. Dia akan dihitung selama 6 tahun. Berarti kali 6. Dikali lagi dengan yang dihutanginya yaitu 10 juta. Gitu kan? Oke. Berarti 12/100 dikali 6 dikali 10 juta. Oke, adakah yang bisa dicoret? Banyak Mas. Nolnya ya. 1, 2. Saya yang coret ini misalnya 1, 2. 12 kali 6 berapa? 72 ya. 72. Berarti 72. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi 7.200.000. Berarti dia nambahin uangnya nanti 7.200.000 total bunganya. Oke. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Iqbal harus berangsur tiap bulan. Tiap bulan dia akan bayar. Berarti nanti caranya adalah total hutang. Total hutang itu adalah hutang mula-mula yaitu 10 juta ditambah bunga. Bunganya berapa? 7.200.000. Nah, seperti itu. Berarti total hutangnya adalah 17.700.000. 17.200.000 maaf. Seperti itu. Kurang lebih ya. Oke? Oke. Akan diangsur selama 6 tahun. Berarti angsurannya selama 6 tahun. 6 tahun itu berapa bulan? Ayo. Ya tinggal hitung aja. Berarti 17.000 gitu, 12.000 dibagi 6 tahun. 6 tahun karena 1 tahun itu 12 bulan berarti kali 12. Gitu ya. Oke? Oke, berarti tinggal nanti 172 dolnya gimana sih nulisnya? 17.200.000 gitu kan? Dibagi dengan 72. Boleh pinjam kalkulator? Boleh, nggak apa-apa ya. Sementara kita pinjam kalkulator dulu deh.
17.200.000 dibagi dengan 72 bulan. Jadi ini koma-koma ya, 238.000 ya, kurang lebih 238, atau dibulatin boleh 239.000 atau 2388888 gitu ya. Oke. Nanti ternyata jadinya itu adalah 238.888 rupiah. Nah, tiap bulannya dia harus mengatur seperti ini ya. Ngerti ya? Itulah bunga atau ribanya. Oke. Ini angsurannya, ini bunga atau ribanya, ini angsurannya. Oke, Mas. Sip, see you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya ya. Ada soal tentang pajak nih. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Kalau tanpa pajak 4 juta. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pertambahan pajak 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan Pak Rauf termasuk pajak. Jadi PPN itu ternyata pajak pertambahan nilai ya. Nah, kayak kalian beli makanan itu juga kalau di restoran-restoran besar biasanya ada PPN-nya tuh ya. Jawab. Kalau di warteg insya Allah nggak ada ya. Oke, berarti di situ kita cari pajaknya. Harga dasarnya itu 4 juta. Harga dasarnya itu 4 juta ya. 4 juta rupiah. Terus di situ dikasih PPN-nya. PPN pajak pertambahan nilai. Di situ nilainya 10%. Berarti 10% atau 10/100. 10% dari berapa? Dari 4 juta. Oke. Berarti sama aja 10/100 gitu ya. Jelek banget tulisannya ya. Tulisannya siapa ini ya? 10/100 gitu ya, dikali 4 juta. Nah, seperti itu. Oke ya. Tinggal kita bagi aja. Nih nolnya hilang ya Kak. Nolnya 1 tinggal 400.000. Oh, jadi pajaknya 400.000. Nah, jadi kalian beli laptop itu dapat pajak 100%, kena pajak 100%. 400.000-nya itu buat siapa? Buat pemerintah. Asik ya jadi pemerintah ya. Oke, dapat pajak 400.000. Jadi untung 400.000. Ngerti ya? Sip. Jadi harga plus pajak. Jadi sekarang harga plus pajak. Nah, harga plus pajak yaitu berapa itu? Ya, 4 juta ini ditambah 400.000. Jadi totalnya adalah berapa? 4.400.000. Udah selesai, cuma gitu aja. Oke ya, ngerti ya? Sip. Oke. Pajaknya buat apa Mas sama pemerintah? Buat macam-macam ya, buat pembangunan, buat apalagi membayar pegawai negeri dan sebagainya ya. Oke. Tertib.